Menteri HAM Natalius Pigai sebut pengelolaan sumber daya alam di Papua amburadul akibat kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua saat ini berada dalam kondisi yang amburadul akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pernyataan keras ini disampaikan langsung kepada wartawan pada Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026 di Jakarta. Natalius mengungkapkan kritikannya tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk memverifikasi secara langsung dampak kebijakan pusat terhadap implementasi otonomi khusus Jilid 2 di wilayah pertambangan. Dalam keterangannya, Menteri HAM itu menyoroti secara spesifik isu divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan prinsip kewenangan administratif dan amanat Undang-Undang Otsus Jilid 2, divestasi 10% saham perusahaan tambang raksasa itu seharusnya menjadi hak penuh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah operasi PT Freeport Indonesia berada sepenuhnya dalam yurisdiksi provinsi tersebut. Divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia sudah seharusnya menjadi milik pemerintah Provinsi Papua Tengah karena lokasinya ada di wilayah administrasi mereka. Ini adalah kepastian hukum yang tidak boleh ditawar, ucap Natalius Pigai. Bahkan Natalius Pigai menyayangkan sikap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di pusat yang justru berencana membagi porsi divestasi tersebut ke 6 provinsi di Papua. Langkah ini dinilai bertentangan dengan logika tata kelola pemerintahan daerah dan mencederai semangat desentralisasi yang diatur dalam undang-undang. Tapi di pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maunya membagi ke 6 provinsi di Papua. Kok bisa? Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita masih amburadul karena kebijakan dibuat tanpa memahami konteks geografis dan hukum yang berlaku, tegas Menteri HAM Natalius Pigai. Natalius menilai bahwa ketidakteraturan dalam tata kelola sumber daya alam ini bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menjadi akar masalah pelanggaran hak asasi manusia struktural terhadap orang asli Papua. Tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah membuat manfaat ekonomi dari kekayaan alam Papua tidak pernah benar-benar dirasakan oleh pemilik sah tanah tersebut. Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi kebijakan divestasi agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kita tidak bisa membiarkan amburadul ini berlanjut. Jika dibiarkan, ketidakadilan ini akan terus menjadi bahan bakar ketidakstabilan di Papua, ungkap Menteri HAM Republik Indonesia itu. Pengelolaan sumber daya alam di Papua yang amburadul. Coba bayangkan ya, pengelolaan sumber daya alam di Papua yang amburadul menyebabkan Papua tidak terkontrol dalam pengelolaan sumber daya alam bagi kemaslahatan seluruh rakyat Papua. Contoh, ya, divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu ada di tengah-tengah pulau Papua Tengah, provinsi. Bukan di perbatasan. Sehingga saham 10% divestasi Freeport Indonesia di Papua Tengah harusnya di Freeport itu harusnya menjadi milik Provinsi Papua Tengah. Tapi di pusat Kementerian ESDM maunya membagi 6 provinsi di Papua. Kok bisa ya? Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin saham PT Gresik Jawa Timur hasilnya dibagi seluruh Pulau Jawa, provinsi di Jawa? Kan logikanya nggak masuk ya. Bagaimana mungkin saham sebuah perusahaan dengan hasilnya dimiliki oleh satu provinsi tunggal, hasilnya harus dibagi rata ke semua provinsi? Mana ada logikanya, ada dasar hukum, ada undang-undang. Oleh karena itu, saya menegaskan saham divestasi 10% saham. Jadi gini logikanya, pemerintah kasih 10% saham ke masyarakat Provinsi Papua Tengah waktu zaman Jokowi ya. Tapi sekarang saham itu tidak bisa disampaikan kepada Papua Tengah karena Menteri SDM bilang harus bagi seluruh Papua. Logika bisnis apa? Ada nggak dasar hukum di Republik ini? Sebuah hasil dari sebuah perusahaan yang ada di sebuah provinsi disuruh bagi semua.
Misalnya perusahaan di Sumatera Utara. Logika Menteri SDM adalah ya perusahaan Sumatera Utara hasilnya bagi seluruh provinsi di Sumatera. Ini ya, tolong ini dimuat. Ya, saya sebagai Menteri HAM, saya meluruskan cara bernegara yang benar. Bagaimana mungkin perusahaan di Sumatera Selatan, ya, Menteri SDM menginginkan hasilnya harus dibagi ke seluruh Sumatera. Logikanya tidak masuk. Dan saya sudah protes di depan Presiden. Saya tidak hanya ngomong di media. Di depan Presiden saya protes dan saham 10% PT Freeport Indonesia adalah milik Provinsi Papua Tengah. Dan Menteri SDM tidak boleh berbagi saham tersebut untuk 6 provinsi di Papua. Kecuali ada aturan yang menyatakan demikian.